Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Riansa, NIM 2110110864, kelas pagi semester 4, dan saya di sini akan menjawab soal berikut ini. Apa itu studi kelayakan bisnis? Studi kelayakan bisnis yaitu mempelajari secara mendalam tentang usaha atau bisnis yang akan dijalani, apakah akan memberikan efek atau manfaat yang besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan. Yang kedua, apa itu faktor yang menyebabkan suatu kegagalan bisnis? Yaitu faktor pertama yaitu data dan infonya tidak lengkap, misalnya data-data itulah data biaya, produksi, harga, dan lain-lain. Berikutnya, faktor yang tidak teliti, karena saking banyaknya data yang harus dikumpulkan, ketelitian juga harus diperlukan. Nah, kegagalan yang ketiga juga disebabkan oleh salah perhitungan. Meski sudah banyak hitung yang memudahkan perhitungan, tapi salah satu bisnis kita jalani sekarang menjadi gagal. Jadi, tolong berhati-hati dalam melakukan perhitungan. Faktor yang keempat yaitu pelaksanaan tahap pekerjaan. Salah satu juga yang membuatkan mengalami sebuah kegagalan. Nah, kondisi lingkungan itu sendiri bisa dibilang seperti cuaca atau iklim maupun kondisi sosial. Masyarakat juga sangat menentukan keberhasilan bisnis yang sedang kita jalani. Nah, yang keenam yaitu faktor terakhir yang biasanya menyebabkan kegagalan usaha, yaitu adanya unsur kesengajaan. Loh, kok bisa ada? Ya, bisa ada. Misalnya gini, karyawan kita yang nggak pengen usaha kita bangun berhasil. Jadi, mereka biasanya melakukan tindakan yang tidak terpuji. Jadi, bisnis kita bisa gagal ataupun bisa dibilang dengan bangkrut. Oke, itulah 6 faktor yang menyebabkan bisnis kita bisa mengalami suatu kegagalan. 3, yaitu manfaat bisnis. Manfaat bisnis ada apa saja? Ada berapa manfaat bisnis. Yang pertama yaitu memperoleh keuntungan. Sudah jelas dong, orang berbisnis otomatis mencari keuntungan, tidak ada orang yang mau mencari kerugian. Yang kedua yaitu membuka peluang pekerjaan. Dengan kita bisa membuka peluang pekerjaan dengan skala besar, tentu kita bisa membutuhkan tenaga atau menjalankan dengan adanya kebutuhan tenaga kerja, kita bisa membuka lowongan pekerjaan bagi orang-orang yang membutuhkan pekerjaan. Yang ketiga yaitu manfaat ekonomi. Manfaat ekonomi ini seperti memperoleh pendapatan atau kesejahteraan berbisnis. Tentu dengan keuntungan yang kita peroleh akan ada pendapatan yang kita peroleh, dan kita tahu bahwa pendapatan menjadi salah satu faktor kesejahteraan penduduk. Berikutnya, bisnis yang keempat yaitu tersedianya sarana dan prasarana. Adanya bisnis juga akan mendorong tersedianya sarana dan prasarana sekitar bisnis tersebut. Manfaat yang kelima yaitu membuka isolasi wilayah atau bisnis itu menjadi sastra atau ekonomi wilayah. Bisa membuka isolasi terhadap misalnya dengan adanya pariwisata, maka akses jalan tersebut bisa diperbaiki sehingga mungkin awalnya wilayah tersebut susah diakses menjadi lebih mudah diakses oleh semua orang. Manfaat bisnis yang keenam yaitu meningkatkan persatuan, membantu dan pemerataan pembangunan. Kebayangkan kalau seandainya semua mahasiswa yang baru wisuda atau yang baru lulus pulang ke kampung dan mereka membangun bisnis atau usaha, tentu akan berdampak pada perekonomian kampungnya masing-masing. Kalau semua itu dilakukan, para sarjana pasti bisa membantu pemerataan pembangunan ekonomi di Indonesia. Jadi itulah manfaat bisnis. Yang keempat, lembaga-lembaga apa saja yang memerlukan studi kelayakan bisnis? Yang pertama yaitu tentunya investor. Investor dalam studi kelayakan bisnis menjadi masukan berguna apakah dana yang ditanamkan akan memberikan keuntungan atau tidak, karena mengkaji berbagai aspek seperti aspek pasar, teknik, sosial, budaya, hukum, lingkungan, sehingga bisa membuat dasar bagi investor untuk membuat keputusan investasi secara objektif. Kemudian yang kedua, lembaga yang membutuhkan kreditor atau bank studi bisnis dipakai dengan melakukan penelitian terhadap segi keamanan dana yang dipinjamkan. Apakah bisnis bisa mempunyai kemampuan untuk mengembalikan atau memperhatikan kreditor. Selain terhadap aspek-aspek kelayakan juga ada periode kembalian pinjaman atau payback period. Nah, 3 yaitu pemerintah studi kelayakan bisnis. Ini juga bisa dipakai untuk menilai manfaat bisnis bagi perekonomian nasional. Misalnya bisnis yang dapat menciptakan peningkatan negara atau dapat bagi dampak masyarakat secara menyeluruh. 4 yaitu yang terakhir. Yang keempat yaitu yang terakhir, kelayakan bisnis yaitu hasil
Studi kelayakan bisnis merupakan suatu peluang meningkatkan kesejahteraan ekonomi, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Adanya nilai tambah sebagai akibat dari adanya bisnis tersebut. Oke, ada 4 lembaga studi kelayakan. Bagaimana dengan tahapan studi kelayakan bisnis? Jawabannya yaitu tahapan yang mulai dari pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan mengambil keputusan apakah bisnis tersebut layak atau tidak layak. Berikutnya direkomendasikan jika bisnis tersebut layak atau tidak layak. Itu kembali ke tahap awal, yaitu mulai dari pengumpulan data, dan tahapan terakhir yaitu bisnis tersebut dijalankan. Saya memulai dari pengumpulan data itu terkait dengan data apa saja yang kita keluarkan untuk menjalankan sebuah bisnis, harga, perkiraan produksi, dan lain-lain. Kemudian data itu cukup mengolah data-data yang dikelola, kemudian dianalisis atau biasanya digunakan dalam studi kelayakan, yaitu BPC atau benefit per cost, RPC atau revenue per cost, dan efisien per cost, NVP atau prevent village atau ER, dan payback period digunakan di dalam studi kelayakan bisnis. Semua alat analisis itu akan dipelajari di pertemuan mendatang. Kemudian setelah dianalisis apakah bisnis itu layak atau tidak berdasarkan beberapa indikator alat analisis tadi saya jelaskan. Dan lanjut, tapi bukan berarti kita rekomendasikan. Nah, yang saya jelaskan layak atau tidak, ialah kita tidak lanjutkan, tapi kalau berarti kita rekomendasikan, kemungkinan kita jalankan. Nah, itulah tahapan dari studi kelayakan bisnis. Aspek-aspek apa saja yang digunakan dalam penelitian bisnis? Apa sih aspek yang dinilai? Yang pertama yaitu ada aspek hukum, kemudian yang kedua ada aspek pasar, pemasaran, kemudian yang ketiga aspek manajemen organisasi, dan yang keempat aspek operasi teknis. Yang kelima yaitu aspek ekonomi dan sosial. Yang dinilai yang keenam atau yang terakhir yaitu aspek lingkungan.